Baik, selamat pagi teman-teman. Saya manggilnya teman-teman supaya berasa seumur gitu. Soalnya kalau adik-adik kan kayaknya nggak langsung berasa tua gitu. Nah, jadi kalau saya manggilnya teman-teman aja. Tadi mungkin yang udah disampaikan sama Mbak Krisna, hari ini eh, kita akan ngomongin tentang sources of conflict in digital business. Eh, Mungkin pada saat baca title-nya, mungkin teman-teman sambil mikir kali ya, pernah nggak sih teman-teman tuh kerja di sebuah, sorry, bikin tugas di sebuah kerja kelompok, tapi ada timnya yang nggak ngerti instruksinya, atau ada orang yang sebenarnya gue mesti ngapain sih gitu, terus tiba-tiba udah harus ngumpulin nih, udah deadline gitu. Nah, eh, yang kebingungan-kebingungan kayak gitu tuh yang emang bikin frustrasi. Selain bikin frustrasi juga bikin progresnya jadi lebih lambat. Kadang-kadang ada yang baper, sakit hati karena ya kan seharusnya dia gitu. Nah, itu juga jadi merusak relationship dan bikin kerjaan atau tugas itu jadi lebih stressful. Nah, sebenarnya most of the time akar permasalahannya itu bukan karena nggak kompeten atau karena males, tapi sebenarnya karena hal yang sangat simple banget, yaitu miscommunication atau unclear expectations. Makanya judul materi hari ini adalah Lost in Translation. Semoga di sesi ini jadi bisa eh, sedikit banyak membukakan wawasan karena em, apa yang kita omongin, apa yang kita maksud, sama apa yang orang denger kadang-kadang tuh bisa jadi tiga hal yang berbeda, apalagi di digital business. Mungkin boleh next. Tadi sebenarnya Mbak Krisna udah menyampaikan sedikit. Aku cuman mau mungkin meng-highlight kali ya. Jadi dari semua pekerjaan yang saya jalani sebenarnya itu emang semuanya digital gitu. Di saat bikin platform, sekarang kerja di perusahaan yang global, jadinya timnya tersebar di mana-mana gitu, dan saat ini juga lagi mulai masuk ke dunia blockchain gitu. Jadi memang kayaknya passionnya adalah di teknologi. Itu aja udah singkat tadi soalnya Mbak Krisna udah lumayan panjang jelasinnya. Mungkin boleh next. Nah, hari ini di sesi kali ini mungkin ada beberapa agenda supaya teman-teman juga tahu apa yang akan kita bahas. Yang pertama kita pengen understanding kenapa komunikasi itu tuh merupakan bagian yang kritikal di sebuah digital business. Habis itu kita juga akan melihat tipe-tipe konflik apa sih yang biasa terjadi di tim yang bekerja di dunia digital. Lalu mungkin saya akan share beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan dan mengatasi permasalahan komunikasi dan gimana caranya untuk set expectations di depan supaya tidak ada kesalahpahaman di belakang. Kita juga akan lihat beberapa case study yang mungkin nggak akan terlalu berat, jadi pengennya singkat aja supaya lebih relatable sama teman-teman, jadi lebih lebih mudah diserap. Kalau misalnya ada waktu, nanti saya sebenarnya udah siapin game, tapi kalau misalnya nggak sempat mungkin di lain waktu. Nah, di akhir sesi tentunya terbuka banget untuk teman-teman menanyakan Q&A session. Jadi kalau ada sesuatu yang dari materinya ada yang bingung atau ada yang pengen nanya apapun itu silahkan banget. Oke, kita mulai mungkin di eh, topik yang pertama. Boleh di next slide. Nah, kenapa sih effective communication itu critical di sebuah bisnis digital? Boleh next. Nah, yang pertama adalah digital teams often work remotely atau asynchronously. Zaman sekarang, terutama setelah pandemi, kita dipaksa waktu pandemi itu kan kerja work from home. Eh, dan ternyata banyak company juga yang akhirnya ngerasa bahwa sebenarnya bisa aja kok kita worknya asinkronus nih, jadi nggak usah ada di dalam satu kantor yang sama. Dengan adanya work from home itu atau work from anywhere kalau sekarang orang bilang, atau WFC, work from cafe gitu ya, berarti kan eh, rekan kerja kita itu bisa jadi ada di lokasi yang berbeda
ada di time zone yang berbeda atau kerjanya di ya itu tadi ya karena time zone yang berbeda jadi mereka kerja di jam yang beda gitu. Saya kerja jam 7 pagi tapi teman saya di Australia udah jam 12 gitu. Jadi kan emang ada perbedaan dan selalu eh, nggak gampang gitu untuk selalu ngedapetin jadwal yang pas karena kesibukan masing-masing tuh tiap orang pasti akan punya kerjaannya sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya kerja di kantor kan enak ada kebingungan kita tinggal colek-colek ini maksudnya apa sih gitu. Jelasin dong dan segala macam. Karena kita sekarang kerja di digital business di mana semuanya serba online, jadi interaksi itu tuh yang sebenarnya hilang. Tapi bukan berarti tidak bisa dicari jalan keluarnya. Nah, makanya komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena eh, kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya logis aja kan gitu, akan susah kita untuk menjalankan pekerjaannya. Di dunia bisnis digital, misunderstandings itu spread faster gitu. Eh, karena keterbatasan interaksi fisik, jadinya tuh kadang-kadang suka eh, apa ya itu tadi ya lost in translation, tiba-tiba suka bingung. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya mungkin bukan mereka nggak ngerti apa yang mereka kerjain, eh, tapi mereka cuma perlu dipandu aja gitu. Dan biasanya eh, komunikasi itu karena keterbatasan fisik tadi, jadi pada saat kita sadar, waduh ini ternyata salah nih gitu. Nah itu ternyata udah kejadian gitu. Jadi eh, nggak ada mm, intervensi sebelumnya yang bisa kita diskusikan. Lalu effective communication berarti lebih sedikit untuk revisi atau lebih sedikit untuk mengulang pekerjaannya, tapi jadinya lebih kuat berkolaborasinya. Jadi apabila sebuah tim itu align tuh apa ya, selaras, maka semua orang kan berarti ngeliatin punya pengertian yang sama gitu, on the same page. Nah, karena kita on the same page, jadi kita spend less time untuk memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang salah dan punya lebih banyak waktu untuk bikin pekerjaan yang benar gitu. Dan jadinya kita menghindari adanya momen eh, seperti tar dulu deh, gue pikir lo yang ngerjain gitu. Nah itu kan kadang-kadang suka ada tuh apa momen-momen itu yang ya kirain lo gitu dan ujung-ujungnya nanti jadinya tadi ya baper salah-salahan dan malah pekerjaannya nggak beres. Nah, instead of memperbaiki error-error tersebut dengan effective communication, justru kita building momentumnya. Nah, pada saat itulah real collaboration tuh terjadi. Gitu. Lalu komunikasi itu adalah foundation for innovation, alignment, and growth. Karena pada saat setiap orang percaya satu sama lain dan mereka bisa mengkomunikasikan dengan lebih jelas, maka karena kepercayaan tadi mereka kayak yaudah yuk kita cobain ini yuk, kita cobain itu yuk gitu. Eh, Kreatif prosesnya jadi bisa lebih mengalir karena kita udah tahu sama-sama tahu oke role kita apa, oke pekerjaannya apa, yang mesti dibikin apa, kita tuh mau selesai baik kapan, tujuan dari proyeknya apa dan segala macam itu tuh udah jelas. Karena semua kejelasan itu dan akhirnya kita udah nggak bingung, karena nggak bingung jadi kita udah tahu dan kita udah percaya satu sama lain gitu. Jadi pada intinya dari slide ini cuma mau kasih tahu communication itu isn't just about avoiding mistakes, tapi itu sebenarnya it's about unlocking your team's potential gitu. Makanya kita mesti tahu dia tuh jagonya di mana, dia bisanya apa, kita bagi-bagi tugasnya berdasarkan kekuatan masing-masing supaya pekerjaannya beres gitu dan tidak ada perselisihan. Mungkin next slide. Nah, kita ada satu quick skenario dan kalau eh, ini kejadian nyata di kantor saya. Boleh di next slide. Jadi waktu itu ada salah satu leader di eh, organisasi organisasi saya bilang itu eh, bilang bahwa eh apa
perlu bikin proposal cepet nih gitu. Udah satu kalimat itu. Eh, nggak ada apa win ada satu tim yang ngerasa oh ya udah nanti kerjain 30 menit lagi. Tapi ada juga yang ada yang mikir ya udah deh gue kerjainnya by end of today aja gitu karena eh, nggak ada kejelasan itu. Hasilnya adalah proposalnya telat waktu itu dan kita nggak dapat proyeknya. Hasilnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah jadi lebih frustrasi. Satu, eh, tim leader yang ngerasa, kok nggak ada yang dengerin gue ya gitu. Padahal kan gue udah jelas gue minta minta proposalnya cepat-cepat. Ya, karena si tim leader yang ngerasa nggak didengerin, akhirnya dia micromanaging gitu. Micromanaging itu sangat nggak enak banget gitu. Maksudnya mau kita yang menerima micromanagementnya atau kita yang melakukan micromanagingnya itu tuh nggak enak karena dengan micromanaging sebenarnya trust jadinya hilang. Ya, ini tuh semua hanya karena satu eh, apa ya kalimat rancu seperti need that proposal soon. Dan this is the very basic example of miscommunication. Kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu dan kita sering gitu apa mendengar ini atau melakukan ini eh, ke depannya akan susah sekali karena itu tadi keambiguitasannya atau ambigu itu ya sangat tidak membantu. Next slide. Nah, sekarang kita mau lihat types of conflict di digital teams. Kira-kira tuh ada apa aja sih tipe-tipe konflik kalau misalnya kita bekerja di dunia digital. Yang pertama adalah task conflict. Jadi kadang-kadang kita juga disagreement dengan rekan kerja terkait pekerjaan yang harusnya dilakukan. Misalnya ada tech company, mereka harus bikin satu fitur baru gitu yang mesti diprioritasin atau apa yang mesti diselesaikan. Ada yang bilang bahwa ini eh, mesti selesai cepat, ada yang bilang nggak bisa, ini harus ada research-nya dulu, ada yang bilang ya udah yang penting jadi gitu. Ini adalah task konflik nih gitu. Nah, makanya alignment itu menjadi sangat penting supaya kita tahu ya, tar dulu kita lihat dulu dari objektifnya, kita lihat dulu nih dari apa yang mau kita capai itu sebenarnya apa. Dari situ baru kita define. Balik lagi, alignment cuma bisa terjadi kalau misalnya komunikasinya itu uh, dilakukan dengan baik. Yang kedua, ada relationship conflict, personal differences, misaligned communication style. Kita nggak bisa deny bahwa setiap orang itu punya gaya ngomongnya masing-masing. Ada yang pemalu misalnya, ada yang terlalu blak-blakan gitu, ada yang ngomongnya judes, ada yang ngomongnya galak gitu. Itu semua itu kita nggak bisa atur. Yang bisa kita lakukan adalah kita tahu. Kalau kita tahu, oh ya udah dia emang gaya ngomongnya gitu. Jadinya kita nggak bawa, we don't take things personally gitu. Karena kadang-kadang cuman kayak eh, sebenarnya jawabannya simple misalnya, ini udah belum? Udah nanya mulu gitu. Sebenarnya kan tuh kayak it can be apa ya, it can be something yang harmless gitu ya, kayak cuman ngelucu aja, nanya mulu gitu. Tapi ada juga orang yang nerimanya, loh kenapa dia ngomongnya gitu sih gitu. Jadi understanding gimana cara kerja orang, understanding personality orang, understanding gaya komunikasi itu juga sangat penting. Ini saya nggak mau jualan, tapi kalau teman-teman mau tahu eh, eh, personality teman-teman seperti apa atau gaya komunikasi teman-teman seperti apa, mungkin bisa masuk ke platform yang dulu pernah eh, saya buat, sekarang masih ada namanya klub.id. Itu kita punya serangkaian alat tes yang mengukur eh, itu tadi ya, personality, gaya kerja, sama communication style. Itu tidak dikenakan biaya, silahkan jalanin aja. Jadi at least teman-teman tahu gitu, oh ternyata gaya komunikasi gue seperti ini ya. Gitu. Nah, yang ketiga ada proses konflik, di mana ini biasanya terjadi untuk menentukan cara menyelesaikan sebuah pekerjaan.
ada satu orang pengen pakai, oh ini juga terjadi di kantor saya sekarang nih. Eh, saya seneng bikin proposal atau bikin deck itu pakai Canva. Lalu ada teman senangnya pakai Google Sheet, benar Google Sheets gitu. Nah itu kan udah beda. Jadi kadang-kadang kita suka, loh, kalau bikinnya di Google Sheet sih, ntar ngeditnya gimana gitu. Sama sebaliknya, lah kalau bikinnya di Canva sih, ntar gimana gitu. Jadi kayaknya kita perlu agree dulu nih supaya si prosesnya tidak bikin orang-orang bingung. Pada saat ada pekerjaan kita tanya, ya udah kita mau bikinnya di mana nih, supaya sama-sama tahu, supaya sama-sama enak gitu. Eh, Lalu ada yang biasanya ada bos yang pokoknya gue kasih instruksi lo kerjain gitu. Tapi ada juga orang yang ya gue perlu sering-sering ketemu nih supaya jadi lebih terarah gitu misalnya. This is a common process conflict. Yang penting untuk menanggulangi ini ya tadi kita mesti set di depan. Jadi kita agree sama-sama dulu. Makanya again communication is important. Nah, lalu yang selanjutnya adalah expectation conflict, dan ini tuh sesuatu yang uh, berbahaya, berbahaya tapi apa ya, jarang diungkapkan karena biasanya tuh kita kayak ya udah gitu kita kerjain kerjain aja tanpa tahu sebenarnya uh, goalsnya tuh apa, kira-kira timelinenya kira-kira berapa lama atau siapa yang ngerjain apa gitu. Kita cuma tahu oke, kita mesti bikin app gitu. Kita mesti bikin tugas kelompok gitu misalnya. Tapi terus kita nggak tentuin kapan dikumpulinnya, siapa yang ngerjain apa, tanggal berapa milestone-nya, udah mesti achieve apa aja gitu. Karena itu tidak dikomunikasikan, jadi kadang-kadang jadi ada expectation conflict. Nah, dan eh, kalau tidak diselesaikan expectation konflik ini semuanya isinya asumsi. Dan kita udah tahu ya apapun yang didasari oleh sebuah asumsi ada kemungkinan besar akan terjadi dispute ke depannya. Lalu yang terakhir kita biasanya ada tools atau channel konflik. Nah, di dunia digital itu eh, metode untuk berkomunikasi eh, jadi lumayan banyak, apalagi di digital team, apalagi di eh, apa bisnis-bisnis yang bekerja secara remote. Kayak di kantor saya sekarang itu kita berkomunikasi pakai Slack. Tapi WhatsApp tetap jalan. Kadang-kadang tim marketing kalau misalnya mau ngobrol DM Instagram gitu. Kadang-kadang ada yang harus lewat email. Itu kan jadinya kayak ini kita mau pakai yang mana sih gitu. Nah, jadi kita juga mesti again set di depan setiap kita dapat suatu kerjaan atau setiap kita agree untuk mengerjakan sesuatu, kita juga udah mulai define tuh. Ya udah, ini tuh nanti untuk update-update kita lewat apa? Apakah lewat WhatsApp atau apakah lewat Slack gitu? Atau ini gimana nih? Atau lewat email gitu. Nah, dengan adanya understanding itu, jadi nggak ada eh, salah-salahan nanti pada saat, loh kok lo belum kerjain? Lah kan gue udah update di Slack. Loh kan gue bacanya email, kenapa lo ke Slack gitu? Itu kan apa ya, simple tapi eh, mengundang huru-hara dan drama gitu. Nah, dengan kita bisa agree dulu di depan, oke, jadi kita metode of ngobrolnya pakai apa nih gitu. Itu mempermudah untuk orang-orang bekerja dengan lebih tenang. Dari semua konflik ini, yang paling berbahaya itu adalah proses konflik, karena eh, kan pasti kita punya cara kita sendiri. Ada orang yang eh, gue sih orangnya apa sistem kejar semalam nih gitu. Gue pokoknya baru kerjain sehari sebelumnya. Ada yang orang bener-bener rajin, ya gue nyicil gitu. Nah itu eh, kadang-kadang suka jadi dispute sama expectation conflict. Itu tadi karena nggak ada clear goals, nggak ada kejelasan tentang kapan harus dikumpulin, kapan harus ketemu lagi, kapan kita huddle nih untuk kapan kita meeting gitu untuk ngebahas ini. Nah, itu yang mungkin perlu di garis bawahi supaya kita sadar bahwa uh, those
two conflicts are pretty much the ones yang bisa membuat keadaan jadi nggak enak. Oke, next slide. Sekarang kita mau lihat sources of conflict. Jadi itu akar permasalahannya dari sebuah konflik tuh di mana sih gitu. Yang pertama adalah miscommunication. Miscommunication ini terjadi pada saat uh, apa yang orang dengar sama apa yang orang interpretasikan berbeda dengan yang dimaksud. Eh, Agak susah ya gitu. Tapi eh, itu jadi kalau boleh diulang, miscommunication itu adalah apa yang orang dengar sama apa yang orang interpretasi berbeda sama apa yang dimaksud. Contoh, em, oke, ini ada masalah nih. Terus bosnya bilang, udah tenang aja, eh, kita handle secepatnya. Mungkin 2 jam lagi deh, gitu. Terus eh, kita dengarnya adalah, oh oke, berarti eh, yang penting selesai hari ini ya, selesai minggu ini ya, gitu. Kan beda tuh, ada si bosnya bilang, oke kayaknya kita bisa selesai dalam 2 jam lagi, yang satunya dengarnya, ya udah yang penting minggu ini selesai. Nah, itu aja udah langsung eh, misalignment gitu. Itu aja udah langsung ada perbedaan pengertian. Dan semakin digital channel yang kita pakai tadi atau tools yang kita pakai tadi, misalnya Slack atau misalnya WhatsApp atau misalnya email, this miscommunication itu lebih gampang untuk terjadi karena eh, kita bekerjanya secara digital, jadi tone of words itu tuh Ya, nada memang bicara kan nggak kedengeran ya. Nah karena nada bicara nggak kedengeran, kita jadi kadang-kadang suka suka beda gitu. Nada bicara, kita bisa lihat gesture tubuh, kita bisa lihat facial expression gitu. Itu kan nggak kelihatan. Nah itu jadi lebih mempersulit adanya komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua adanya unclear roles. Pada saat nggak ada yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk apa, semua orang akan berasumsi bahwa oh ya udah berarti bukan gue kok, ini nanti akan ada nih orang lain yang mengerjakan. Dan pada umumnya kalau misalnya role itu tidak di set dengan jelas, ujung-ujungnya nggak ada yang ngerjain. Karena semua orang nggak ngerasa bahwa eh, mereka bertanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, kayak misalnya lagi di sebuah kerja kelompok deh gitu. Yuk kita ngerjain slide-nya bareng-bareng atau kita ngerjain chapter ini bareng-bareng. Kedengarannya sangat kolaboratif, tapi sampai ada yang bilang, oke, lo ngerjain apa? Gue ngerjain desainnya ya, lo ngerjain kontennya ya, lo ngerjain timeline-nya ya gitu. Kalau misalnya cuman, yuk kita kerjain bareng-bareng, titik gitu. Ya nggak akan dikerjain gitu karena orang nggak tahu role responsibility mereka apa gitu. Nah jadi again clarity of roles sama responsibility itu sangat penting. Sama dengan adanya clear roles and responsibility itu mengurangi adanya kemungkinan untuk orang ngerjain hal yang sama. Contohnya tadi ya kerja kelompok tadi. eh, karena tidak di-define dari depan, ayo kita kerja bareng, yeay, semangat gitu. Terus tiba-tiba ada 2 orang ngerjain konten. Kan jadinya, loh, lo ngapain ngerjain, gue juga udah ngerjain gitu. Satu, berarti ada area lain yang nggak dikerjain. Dua, itu juga jadinya kayak bikin perselisihan lagi kan gitu. Gue udah bikin lah, jadi mau yang mana dipakai gitu. Nah, untuk menghindari itu semua, jadi kita perlu um, apa set clear roles and responsibility. Yang ketiga adalah assumption instead of agreement. Eh, Sama kayak tadi ngerjain kerja kelompok tadi. Pada saat si contohnya si orang ada ngerjain bikin 2 konten tadi ya. Terus ada satu orang bilang, lah, gue pikir lo yang ngerjain gitu. Itu kan agak lumayan sering tuh gitu. Mungkin di dunia perkuliahan agak lebih relatable gitu karena pasti lebih banyak tugas kan. Nah, itu tuh contoh asumsi yang eh, paling gampang kita temui di eh, dunia sehari-hari. Yaitu adalah, oh gue pikir lo yang ngerjain gitu. Nah, eh,
dengan kita melakukan asumsi, berarti kita tuh filling the gaps yang ada di dalam otak kita, atau i- iya, filling the gaps yang mungkin kita nggak ada informasinya, tanpa sebenarnya confirming ke orang lain. Jadi kita cuman, ya udah nih, kayaknya gue yang mesti ngerjain ini gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau tim mau lebih efektif kan seharusnya nggak tebak-tebakan dong gitu. Kalau misalnya tim yang efektif kan ya itu tadi, mereka udah jelas, kita bagi tugas ya. Lo ngerjain halaman 1 sampai 20, 21 sampai 50-nya siapa, 51 sampai berapa itu siapa gitu. So it's really important untuk bikin a shared understanding, daripada semuanya berasumsi. Lalu yang keempat adalah information overload atau adanya gaps. Kadang-kadang eh, tadi kita pakai channel yang mana nih, WhatsApp gitu misalnya. Tiba-tiba eh, semuanya ngomong di waktu yang bersamaan. Jadi terlalu banyak message atau terlalu banyak revisi. Aduh nih, ini banget nih. Eh, apa proposal V1, proposal V1.2, proposal V1.2.1 itu udah mulai tiba-tiba banyak banget revisinya, orang-orang jadi bingung. Eh, Belum lagi dikirimnya ke email, dikirimnya ke WhatsApp, dikirimnya ke Slack, dikirimnya ke DM kemana, itu udah udah bikin bingung. Nah, kalau pada saat tim beroperasi seperti ini, jadinya tuh banyak hal-hal yang tenggelam, banyak hal-hal yang ketelan lah gitu. WhatsAppnya ketelan, chatnya kelewat karena udah di overlap terus sama pesan-pesan gitu, sama pesan-pesan yang lain. Dan akhirnya people miss deadline. Habis itu orang udah mulai salah-salahan, dan itulah apa akar permasalahan dari nanti timnya berantem, bete-betean, baper-baperan. Kan sebenarnya bukan karena orangnya males gitu, tapi karena maksudnya orang udah ngerjain tuh apapun yang mereka harus perbuat gitu, apa yang diharapkan dari mereka orang udah kerjain. Cuman karena terlalu overload banget, jadinya orang berasa overwhelm. Overwhelm tuh kayak apa ya? Overwhelm tuh kayak berasa terlalu banyak nih yang harus diproses at the same time gitu. Dan kita tahu bahwa otak, walaupun otak kita pintar sekali, cuman kita nggak bisa memprioritaskan banyak hal sekaligus gitu. Jadi em, untuk mengatasi ini biasanya to reduce the noise, again ini nyambung sama yang tadi sebelumnya, kita decide aja, yuk kita ngobrol lewat satu channel aja. Eh, Semua file kita taruh ya di Google Drive, jadi semua orang bisa ngelihat hal yang sama, as opposed to kirim-kiriman dan overloading messages. Nah, ini yang nomor 5, ini sesuatu yang sering banget ditemui karena tidak bisa dipungkiri, saat ini di dunia kerja itu ada 3 generasi yang bekerja dalam waktu yang bersamaan. Masih ada eh, Gen X yang mungkin sekarang posisi direktur, posisi senior manager, leadership position itu biasanya Gen X. Lalu mulai ada millennials yang middle management, bahkan udah ada juga millennials yang jadi direktur gitu. Dan eh, seperti teman-teman nih Gen Z yang akan masuk ke dunia kerja dalam waktu dekat, itu aja udah beda generasi. Banyak researchnya gitu. Gen X itu eh, apa pekerja keras, millennials itu orang yang eh, apa apa ya, saya mewakili Gen Y, so apa milenial soalnya, jadi kayak udah mulai tech savvy gitu. Ada Gen Z yang mungkin memvalue transparency, atau kerja mesti ada purpose-nya dan segala macam, itu tuh udah beda gitu. Nah, eh, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi yang penting kita mawas diri aja gitu, kita aware bahwa oh iya, tiap orang, eh, satu generasinya berbeda, again personality-nya berbeda, dua mereka mungkin datang dari budaya yang juga berbeda gitu. Em, ada orang nih contoh di kantor,
ada satu orang yang ngerasa bahwa gue kalau misalnya kirim email jam 11 malam itu nunjukin bahwa gue dedicated banget sama kerjaan gue. Ada yang eh, jadi iya karena gue kerja sampai malam langsung gue kirim, eh, gue rajin nih gitu. Sementara si bosnya kayak, ntar dulu, itu tuh lo nggak sopan tahu ngirim email di luar jam kantor gitu. Itu kan ada perbedaan culture gitu, ada perbedaan how generation thinks gitu. Ya, itu jadinya itu kita mesti mesti aware gitu. Atau ada eh, contoh paling gampang nih di grup WhatsApp kantor gitu. Untuk anak-anak eh, yang baru masuk, jadi kan mereka Gen Z ya gitu, kadang-kadang suka pakai bahasa-bahasa yang lol gitu. Bahasa-bahasa yang kita mungkin, saya mungkin juga kayak, ini maksudnya apa sih gitu. Eh, Mungkin buat mereka it's just common gitu, buat teman-teman ngomong lol, ngomong, aduh saya nggak tahu lagi bahasa Gen Z, ketahuan ya angkatannya gitu. Cuman banyaklah bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman santai aja gitu untuk ngomong sehari-hari, tapi untuk orang-orang yang mungkin satu berbeda secara umur atau berbeda secara generasi, itu kayak bingung. Ini tuh dia bercanda apa enggak sih? Dia serius apa enggak sih? Dia kok nggak sopan banget sih orang ngomong dijawabnya lol gitu. Nah, itu tuh sesuatu yang juga bisa membuat eh, eh, masalah di dunia bisnis. Makanya strong teams itu nggak cuma ngomongin kerjaan aja, tapi mereka ngomongin eh, oke, cara untuk kerja yang enak gimana nih gitu. Again, roles and responsibilities-nya. Lalu mereka juga aware tentang perbedaan tadi, personality, communication style, dan cara kerja dan segala macam. Eh, jadi ini adalah menurut saya 5 akar permasalahan yang eh, sering terjadi. Kabar baiknya adalah ini semua itu preventable, ini semua tuh bisa dicegah gitu, as long as we understand, as long as we define, as long as we apa ya, toleransinya lumayan tinggi untuk mau mengerti cara orang lain gitu. Mungkin next slide. Oke, aku mau share beberapa data yang saya temukan di beberapa sources gitu ya. Mungkin next slide. Jadi ada dari Salesforce Research yang bilang 86% of employees tuh menyatakan bahwa lack of collaboration atau ineffective communication yang menyebabkan kegagalan sebuah kantor. Lalu ada juga di next slide, 69% manajer bilang susah banget nih komunikasi dengan tim, dan 57%-nya bilang unclear direction. Ini juga sesuatu yang bisa bikin digital business tidak berjalan dengan baik, dan ini dikeluarin oleh Harvard Business Review. Lalu next slide. Ada dari Forbes, dan ini dari data-data yang tadi, ini semuanya global report ya gitu. Kemarin sempat nyari yang versi Indonesia tapi nggak dapet, tapi I think apa artinya? Artinya adalah bukan cuma kita aja loh, berarti satu dunia itu sebenarnya merasakan hal yang sama gitu. Kalau di contoh ini 42% pekerja bilang ineffective communication tuh meningkatkan stres, sama 45% bilang ya kita jadi nggak percaya sama bos-bos di kantor. Makanya it's it's very common terjadi, dan yang tadi saya sampaikan gitu bukan cuma kita aja, ternyata hampir seluruh orang di dunia ini merasakan hal yang sama. Oke, next slide. Nah, jadi sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa meminimalisir friksi-friksi dan meningkatkan apa ya, kemampuan untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Yang pertama adalah set communication norms. Oke, next. Untuk kita bisa set communication norms, kita decide kita mau pakai tools yang mana. Sebenarnya ini udah disampaikan juga tadi di belakang. Kalau misalnya kita mau ngobrol, jadi kita ngobrol lewat apa nih?
gitu, mau Slack, mau email, apa mau telepon. Setiap kali kita mau update, apakah kita Zoom meeting atau cukup lewat update-updatean di WhatsApp aja atau gimana gitu. Em, Tadi karena banyak ya WhatsApp, Slack, Telegram, email, Discord gitu sekarang. Gitu. Jadi eh, banyak ya dan nggak apa-apa. Tapi kita mesti agree aja eh, ngobrol lewat yang mana. Dan nggak usah satu channel loh. Kita bisa bilang bahwa oke untuk hal-hal yang urgent WhatsApp aja. Karena WhatsApp udah pasti dibuka. Mungkin email ya email kan nunggu ada notification yang masuk gitu ya. Kalau untuk update yang lumayan detail, baru itu lewat email misalnya. Jadi itu kita bisa bisa agree di depan. Eh, Kalau misalnya ada minta approval untuk apa feedback gitu, untuk desain proposal, apa desain website, apa desain UI UX gitu misalnya, itu kita taruhnya di Canva atau di Google Sheets atau di Notion gitu misalnya. Jadi feedback-feedbacknya bisa trackable, bisa ada historinya, siapa yang komen apa, dan kita selalu gampang untuk always look back ke apa platform-platform tersebut. Eh, Contoh yang paling susah adalah bukan yang susah ya, contoh yang paling eh, tidak efektif adalah when sebuah keputusan besar itu dibuat di sebuah grup chat jam 10 malam, terus tiba-tiba nggak ada yang ingat besoknya. Karena kita nggak agree bahwa kita pakai grup chat WhatsApp gitu. Kita agree-nya, ya kalau mau ngomong yang penting tadi ya di Slack atau lewat email atau lewat eh, Telegram gitu misalnya. Nah, again, jadi kita mesti pilih channel apa yang akan kita pakai untuk kebutuhan apa. Kita mesti define itu dulu. Yang kedua, kita mesti set expectations atau define response time. Kalau misalnya eh, kita agree bersama, oke, setiap kali ada update, tolong dong balesnya 2 jam kemudian. Atau nggak apa-apa deh, tapi dalam waktu 24 jam harus dibales ya, gitu. Atau kita agree juga kan, kalau weekend ya nggak boleh diganggu ya, gitu. Atau di luar jam kantor ya jangan expect dibales gitu. As long as kita sama-sama agree, itu akan mempermudah dan mereduce frictions. Kita nggak mesti online 24 jam dan justru malah seharusnya ya kerja nggak usah 24 jam amat kali. Kita well, apa work life balance kan nih sekarang gitu. Tapi we do need to agree on a certain time di mana oke orang bisa balas, kapan harus balas dan kapan jangan ganggu gitu. Of course kalau lagi weekend tentunya eh, dan ini sesuatu yang saya kalau di kantor tuh kita agree gitu, di kantor saya kita agree weekend mau lo WhatsApp mau lo telepon nggak akan gue angkat gitu karena it's on the weekends. Sama kayak misalnya orang lagi cuti ya nggak boleh diganggu gitu kan, kita udah tahu dia lagi cuti gitu. Itu jadi kalau kita udah agree itu udah akan lebih enak untuk mulainya. Yang ketiga, written follow-ups for meetings. Jadi kita mesti bisa summarize di setiap meeting-meeting. Kenapa itu penting? Karena jadinya kadang-kadang tuh kita suka kalau lagi meeting sejam gitu, yang kita bahas banyak banget gitu. Kita bahas tiba-tiba kepikiran, you know what, kita bikin ini yuk gitu, atau kita lakuin ini yuk, kita campaign di sini yuk gitu. Semuanya tuh kita omongin, kita brainstorm, tapi nggak ada yang nyatet. Ya tiba-tiba lupa. Tiba-tiba, aduh kemarin apa ya gitu. Kemarin idenya bagus tuh tapi gue lupa gitu. Nah, jadi selama itu tidak terdokumentasi, maka kita bisa anggap bahwa itu nggak ada. Makanya eh, di setiap meeting sekarang, dulu tuh kita biasanya minta saya biasanya minta ada either intern atau misalnya ada satu orang responsible lah gitu untuk nyatet notulensi meeting. Sekarang udah ada kok alat-alat AI yang tinggal diinstal aja, kita ngobrol otomatis dia mengeluarkan summary-nya. Pada intinya adalah anything needs to be documented gitu. Dan kalau bisa langsung jelas tuh dari hasil meeting ini
keputusannya apa, siapa yang akan follow up apa gitu. Karena jadinya kita bisa track kan gitu. Kalau misalnya enggak ya itu tadi ya orang suka lupa. Again kalau nggak di assign kita akan loh emang ini gue yang ngerjain gitu. Nah itu biasanya juga akan menimbulkan konflik-konflik. Jadi kalau misalnya kita tulis, selain kita bisa ingat, itu juga creates accountability untuk certain person gitu, certain people. Oh oke, gue jadinya dari meeting ini gue mesti bikin caption nih buat kontennya gitu. Em, dan harus dibagi rata gitu, nggak semuanya numpuk di satu orang. Kenapa? Karena eh, kadang tuh ada orang yang introvert gitu, kayak saya gitu. Misalnya introvert kan suka males nih kalau ngomong di meeting besar gitu. Nah, dengan dibagi role, orang-orang dapat pekerjaan masing-masing, sebenarnya itu ngebantu untuk mereka jadinya kelihatan gitu. Mereka they have a chance to speak up gitu. Jadi kalau misalnya mau diingat dari si follow ups for meetings ini adalah align early, document often, and make sure everyone knows apa yang mesti mereka kerjain. Karena yang bikin alignment itu bukan tools tapi manusia. Jadi tools cuma ada cuma untuk membantu aja, tapi kan yang tetap assign siapa ngerjain apa kan orang dan itu harus di define di depan. Nah, berikutnya kita mesti bisa foster open dialogue. Mungkin di next slide. Ya, eh, foster. Oke, next slide lagi, sorry. Nah, foster open dialogue tuh kayaknya eh, keren banget gitu kata-katanya foster open dialogue gitu. Sebenarnya apa yang dimaksud adalah bikin sebuah culture di mana orang ngerasa nyaman untuk speak up, nyambung sama yang barusan. Kadang-kadang ada orang yang introvert, ada orang yang mungkin baru masuk dan ya anak baru gitu kan, jadi mungkin nggak ada belum punya apa ya kepercayaan diri untuk mulai ngomong. Padahal justru eh, idenya tuh mungkin bagus gitu. Nah, saya itu kalau di kantor karena target marketnya pop school itu adalah mahasiswa, justru saya pengen denger di setiap meeting itu yang ngomong justru harus anak-anak mudanya. Kenapa? Karena target marketnya anak muda. Jadi kalau kita mau ngomongin mau bikin fitur sesuatu, ya tanyanya kayak orang yang lebih relatable dong gitu. Saya bisa mikirin bahwa kira-kira kita bikin fitur ini yuk, bikin fitur ini yuk, bikin fitur ini yuk gitu. Cuman kalau ternyata anak-anak mudanya yang merupakan target marketnya ngerasa ngapain mas gitu, kayaknya nggak kepake deh gitu. Nah, eh, kalau tidak dibiasakan orang untuk speak up, eh, kadang-kadang kita suka miss opportunity. Kita juga pengen eh, dengan membolehkan orang untuk berbicara, orang untuk menyampaikan ide-idenya, itu jadinya menciptakan psychological safety. Psychological safety itu adalah saat dimana orang boleh eh, ekspresiin concern, mereka boleh ngasih feedback atau mereka boleh nanya tanpa punya rasa takut akan dijudge gitu, atau punya rasa takut ini kayaknya pertanyaan gue pertanyaan bego nih gue tanyain gak ya gitu. Nah itu tuh dihindari karena there's no such thing as a stupid question gitu ya. Kalau misalnya orang pengen nanya, ya tanya gitu. Justru I think the more you ask, the more clear the message that you're getting. Gimana caranya kita uh, menciptakan the psychological safety? Biasanya kita suka bikin check-in. Kita bikin check-in. Biasanya kalau di kantor saya sekarang check itu untuk um, apa satu tim besar itu dilakukan di hari Senin.
untuk tim, kebetulan saya handle sales di kantor, dan biasanya kita bikinnya Senin, Rabu, sama Jumat gitu. Tapi itu kan bisa di agree aja ya sama timnya gitu. Biasanya di meeting-meeting check-in itu kita tanya, how are you today? Kira-kira ada apa, deal mana nih, atau klien mana nih yang menurut lo kita bisa support gitu. Nah, kira-kira lo ada ide apa? Lalu orang lain boleh kasih masukan, orang lain boleh nanya dan segala macam. Kayaknya tuh sesuatu yang kecil gitu, but it builds collaboration gitu. It shows the team bahwa oh ternyata nggak fokusnya di jualannya aja ya gitu, tapi ternyata kita tuh benar-benar bekerja sama untuk mencapai goal atau tujuan yang sama. Nah, as corny as it sounds gitu, saya tuh percaya teamwork makes the dream works gitu. Nah, itu yang selalu saya pakai gitu. Jadi kalau misalnya uh, semakin banyak orang yang um, apa bekerja sama, tentunya timnya akan semakin uh, bahagia gitu, dan akan lebih engage, akan lebih satu sama lain. Practice active listening. Ini contoh, bukan contoh. Ada kasus di mana biasanya bos-bos kita kan orang yang udah jauh lebih tua ya gitu. Dan terkadang mereka tuh punya beda-beda lah tiap orang. Tapi ada kasus di mana ada seorang bos yang egonya terlalu besar, jadi mereka tuh nggak open gitu sama feedback. Mereka nggak open sama masukan orang lain. Jadi pada saat orang ngomong, dia bukannya mendengarkan masukannya, tapi dia justru udah mempersiapkan pertanyaan atau bantahan untuk ngelawan si pertanyaan tadi gitu. Jadi they're not listening to understand, mereka listening to respond gitu. Padahal yang active listening adalah ya kita listen to understand dulu. Karena ada kadang-kadang suka ada ada bagusnya gitu. Kayak misalnya saya waktu itu pengen bikin satu fitur. Terus ada anak Gen Z kayak baru 2 minggu kerja gitu. Mas ngapain? Nggak ada yang akan pakai kok gitu. Oh, kenapa gitu? Terus dia jelasin, dan buat saya, oh ya make sense juga sih. Oke, daripada kita waste time, nggak usah, let's scrap it, nggak jadi gitu. Ya, ya itu. Jadi active listening is also important. Tadi ya kita juga udah ngomongin tentang apa, check-in. Sama ini sesuatu yang di company-company besar biasanya dilakukannya either 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Ada yang melakukannya awal tahun sama di akhir tahun. Itu adalah normal, feedback. Buat saya feedback itu nggak harus nunggu periode, eh, karena di kantor, di organisasi-organisasi biasanya ada tuh performance management namanya. Ya tadi ya, either itu semesteran, quarterly, atau yearly gitu. Nah, kalau buat saya feedback itu mesti just in time. Pada saat kita melihat sesuatu yang salah, kita langsung ngasihnya pada saat itu juga gitu. Dan kita mesti bisa di awal bahwa, I'm telling you this gitu because I want you to gitu. Gue bukannya pengen nyalah-nyalahin lo, tapi justru dengan gue kasih feedback ini, uh, please consider it as a development opportunity gitu. Jadi mereka kita encourage untuk terbuka dengan feedback. Uh, Bukan cuman atasan ke bawahan, tapi bawahan ke atasan pun juga boleh. Kayak misalnya tadi yang contoh, mau bikin fitur, tiba-tiba ada anak baru 2 minggu, Gen Z bilang kayaknya nggak akan kepake nih gitu. It's also a feedback gitu. Dan kita mesti mesti embrace feedback-feedback itu, karena that's how innovation happens gitu. Nggak ada ide-ide yang 100% sukses kalau datangnya dari atas ke bawah, top down gitu. Jadi, iya tentunya fungsi direktur atau fungsi manajemen adalah untuk mengarahkan arah organisasi mau kemana gitu. Tapi di zaman sekarang, eh, itu tuh udah menurut saya nggak berlaku. It's no longer top to bottom atau bottom to top gitu. It's actually a collaboration of collective ideas yang bikin sebuah ide, sebuah organisasi itu sukses atau enggak. Dan kalau kita bangun culture seperti ini, tentunya organisasinya jadi lebih maju gitu. Karena eh, ya banyak ide-ide baru. Tadi pop school gitu misalnya.
kalau nggak ada feedback dari Gen Z yang kerja di kantor, mungkin kita udah bikin fitur-fitur yang makan waktu, makan biaya, dan malah nggak kepake gitu. Tapi karena kita berkolaborasi, banyak yang akhirnya bisa kita decide untuk, you know what, kita hold, kita bikin ini, terus kita ganti apa dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita bekerja di sebuah digital business dan timnya terlalu quiet, bukan berarti everything is fine. Bisa jadi kalau orang diem, either dia bingung atau dia udah disengage, jadi udah nggak ngerasa nyaman, atau takut ngomong, atau lagi mungkin lagi update LinkedIn buat cari kerjaan lain gitu. Jadi silence is dangerous gitu. Makanya kita pengennya semua orang actively speak up um, di sebuah organisasi. Makanya buat saya, it's all about creating a space di mana speaking up is seen as something valuable, bukan sesuatu yang beresiko gitu. That's how we build real dialogue in the office gitu. Strategi nomor 3, aku tuh ternyata waktunya udah tinggal dikit lagi ya, Mbak Kris. Iya, tinggal berapa menit lagi, panitia? Tadi saya sudah di reminder, tapi katanya dilanjut dulu, Bu, gitu. Oh ya udah, ini aku Tinggal cepet-cepet kalau berapa, gitu. tinggal berapa menit lagi, rekan-rekan panitia? Mungkin bisa di reminder di kolom chat ya nanti ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Mas Raya. Oke. Kita mulai ke next slide aja. Kalau gitu, justru aku sebenarnya pengen lebih banyak di slide yang strategi nomor 3 ini, di mana kita clarify expectations early. Mungkin boleh diganti slide-nya, Mbak Moderator. Yes, clarify expectations early. Uh, karena biasanya ini di mana digital team itu get it wrong gitu. Bukan again, bukan karena malas, bukan, tapi karena mereka berpenuh dengan asumsi. Jadi uh, kadang-kadang suka ya udah terima aja tanpa nanya ini sebenarnya siapa yang ngerjain sih gitu. Nah, itu tuh bisa kita cegah dengan, boleh next slide, ada satu method yang saya bilang RACI Matrix, RACI. RACI nanti di slide berikutnya aku jelasin dengan lebih lebih detail lagi. Sebenarnya RACI itu singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, sama Informed. Nah, empat role ini yang penting untuk sebuah bisnis bisa jalan, atau sebuah produk bisa di launch, atau sebuah kerjaan basically bisa selesai gitu. Um, karena tadi kan di depan udah dibilang ya, kita mesti define dulu nih role sama responsibility-nya. Nah, dengan si Racing Matrix ini itu bisa terjadi. Lalu write down agreements, who does what by when. Jadi bagi-bagi tugas. Lo bikin konten mesti jadi by tanggal segini. Lo bikin captionnya mesti jadi tanggal segini. Lo bikin videonya mesti jadi tanggal segini. Nah, kalau itu udah di-define, then everybody is working on the same page. Um, lalu check for understanding. Eh, Kadang-kadang kita suka assign aja nih dengan again asumsi ya gitu. Kita bisa assign, oke, Raya kerjain ini ya. Terus kita udah selesai, kita pikir dia udah ngerti. Justru yang paling penting adalah check for understanding. Um, itu just to confirm, sorry mau clarify, atau Mbak mau double check dong, kira-kira ini tuh eh, harus selesai kapan gitu. Kita tuh suka kadang-kadang kaget bahwa kita asumsi, bentar, satu lagi. Ah, kalau gitu aku skip. Pada intinya adalah kita check for understanding ya. Setiap kali kita assign sesuatu, ada yang bingung nggak? Perlu ngerti atau enggak gitu. Eh, nah, mungkin boleh ke next slide aja. Aku mau mungkin ini bagian yang paling penting, si Racy Matrix itu. Jadi again responsible, siapa yang responsible untuk ngerjain pekerjaan ini sampai selesai. Ada yang accountable. Accountable adalah siapa nih yang istilahnya boleh mengapprove apapun yang terjadi di sebuah tugas. Consultant adalah ini related sama siapa aja. Kita bikin
Misalnya saya jualan alat tes gitu. Pembuat alat tesnya tuh udah tahu belum? Ya, itu udah dikonsult apa belum gitu. Tim marketingnya udah tahu belum kita mau jualan alat tes gitu misalnya. Jadi itu consulted sama inform. Siapa yang perlu tahu progres-progres apa yang perlu dilakukan. Mungkin terakhir aja sebelum sesinya selesai karena ternyata saya ngomongnya kepanjangan, minta maaf sekali teman-teman. Tapi mungkin boleh satu slide terakhir aja. Next slide. Nah, kita contohnya sekarang mau ambil contoh kita lagi launch boba shop. Sorry Mbak. Balik ke yang tadi label merah, Mbak operator. Ya, thank you. Nah, dari kemarin bingung mau ngasih contoh apa yang relate sama teman-teman. Jadi saya keluar dengan boba shop aja. Kayaknya kan lebih Gen Z gitu ya. Nah, eh, contohnya ini kita lagi mau bikin si boba shop. Ada di dalam tim itu ada ownernya, ada marketingnya, ada orang yang bikin minumannya, ada si influencernya, sama si ada local fans lah gitu, apa ya mereka kayak endorser gitu. Nah, contohnya adalah untuk yang bikin menu, yang responsible bikin menu siapa? Eh, Ownernya gitu, karena dia yang punya visi bahwa gue mau bikin boba shop seperti ini. Lalu yang dikonsult siapa? Marketing intern, karena marketing internnya akan nanti mempromosikan minuman-minuman tersebut. Lalu si eh, baristanya accountable. Kenapa? Ya, walaupun si ownernya menentukan minumannya apa, yang akan bikin minumnya kan baristanya gitu. Nah, jadi baristanya yang mesti tahu juga kan. Mereka dia mesti accountability untuk bikin minuman sampai jadi itu ada di baristanya. Lalu si influencer itu kerjanya apa? Itu diinform karena satu mereka mesti bikin konten tentang konten TikToknya. Lalu si local fansnya kan biasalah gitu, dia mulai endorse kemana-mana. Lo tahu nggak sih Boba Shop itu habis bikin minuman ini loh gitu. Contoh kedua, misalnya mau bikin promote eventnya di sosial medianya, responsibility siapa? Tentunya responsibility-nya marketing, karena itu mereka yang harus come up with ideas, mengeksekusi, bikin konten, post sosial media dan segala macam. Ownernya ngapain? Ownernya di consult. Eh, Mas, mau bikin boba shop. Kalau kita konten plan seperti ini, gimana gitu? Baristanya ya diinform aja bahwa ini ya yang akan kita promosiin gitu. Eh, Accountability-nya ada di eh, si TikTok influencer karena dia juga akan mengeksekusi konten-kontennya dan begitu juga dengan local fans. Mungkin aku contohnya sampai situ aja karena akan panjang. Mungkin boleh ke slide yang di key takeaways aja, Mbak Operator. Nanti slide-nya ini boleh dibagikan kan ya Mbak Kris ke peserta. Oke, boleh, boleh banget ya, Mas Raya. Siap. Oke, jadi terakhir dari saya, mungkin key takeaways aja dari sesi ini. Eh, ya, next. Oke, key takeaways-nya adalah miscommunication dan unclear expectation itu is preventable. Jadi selama kita bisa align unclear expectations-nya, kita bisa tadi ya define role and responsibility, kita bisa tahu uh, channel apa yang akan kita pakai untuk komunikasi, kita bisa mengerti personality orang, kita bisa mengerti cara kerja orang, cara ngomong dan segala macam. Itu tuh miscommunication dan unclear expectation bisa kita cegah. Yang kedua, eh, adanya konflik di dalam sebuah tim itu normal, tapi itu harus diselesaikan dengan cepat. So you as a team kita tuh mesti kayak udah deh jangan baper-baperan, yuk kita cari solusinya gimana gitu. Karena unmanaged conflict itu berbahaya karena bisa jadi musuhan, bisa jadi nanti orang yang marah terus resign gitu. Untuk bisa dapetin strong digital collaboration, yang penting adalah clarity dan trust gitu. Clarity datang dari kejelasan tadi siapa yang diassign, role-nya apa, eh, dan segala macam gitu ya. Tapi trust itu datangnya dari pada saat kita assign sesuatu ke seseorang, kita percaya dia bisa deliver gitu. Karena pada saat orang diberikan kepercayaan, mereka cenderung akan perform. Mereka cenderung akan berusaha sedemikian mungkin untuk
bisa mencapai tujuannya. Sama, I guess this is yang paling penting. uh, you don't need to be a leader to practice leadership in communication. Jadi kita nggak usah nunggu dulu jadi ketua panitia. Kita nggak usah nunggu dulu jadi seorang direktur. Kita nggak usah nunggu jadi uh, pemimpin rapat gitu misalnya. You don't need to be in a position of leader untuk bisa mengkomunikasikan gitu, untuk bisa berkomunikasi. Um, Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak jelas, tanya gitu. Kalau misalnya pengen eh, mengungkapkan ide, ngomong gitu. So you don't need to be a leader, but any one of you can can practice that leadership communication di kuliah atau nanti sebentar lagi mungkin intern atau nanti pasti akan masuk ke sebuah pekerjaan. Um, Tidak ada batasan kapan harus belajar gitu. Jadi silahkan praktis aja gitu karena trust me, semakin sering kita mengaplikasikan skill-skill untuk bisa mengerti, untuk bisa assigning role, untuk bisa understanding, untuk bisa mencegah miscommunication, it will go a long way gitu. Kalau kita latih dari sekarang, pada saat nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, skillnya udah ada gitu. Jadi uh, bisa lebih bersinar, shine like a diamond gitu di perusahaan barunya. Gitu. Thank you teman-teman. Mohon maaf ini slide-nya ternyata aku kebanyakan atau mungkin aku ngomongnya kelamaan. I'm so sorry. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin boleh next slide. Kalau misalnya ternyata masih ada yang ada yang bingung atau pengen ditanyakan, please stay connected. Di next slide itu ada my social handle, ada Instagram, LinkedIn dan apapun itu namanya sama @diptraya gitu, masukin aja. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas atau mau nanya-nanya lagi, eh, misalnya di sesi Q&A ini nggak sempat nanya, feel free to DM atau di LinkedIn atau apapun gitu. Thank you teman-teman. Good luck on your journey to become a great digital team player. Terima kasih.